Kau masih anak sekolah satu SMA. Kau masih anak sekolah satu SMA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Semoga dengan senantiasa karunia, nikmat, kesempatan serta kesehatan, alhamdulillah, kali ini kita kembali dipertemukan untuk sama-sama belajar melanjutkan pokok bahasan kita terkait masalah announcement, pengumuman. Baik, tentu mungkin kalian bertanya, dalam bahasa Inggris announcement itu pengertiannya seperti apa? Ya, di sini adalah announcement is one of the short functional text. Pengumuman adalah salah satu teks fungsional pendek. In English, dalam bahasa Inggris, verb of announce, kata kerja berbentuk mengumumkan, had a meaning, memiliki arti, yakni make a formal public declaration about a fact, occurrence, or intention. Jadilah kosakata bahasa Inggris announce, mengumumkan, itu artinya membuat sebuah deklarasi publik, ya, yang sifatnya resmi tentang suatu kejadian, fakta, peristiwa, atau maksud. So, sehingga announcement is an official notification about something. Jadi pengumuman itu adalah sebuah atau satu jenis notifikasi resmi tentang sesuatu, whether written or spoken, baik itu tertulis maupun lisan, which presented to the public, yang dipresentasikan di halayak ramai. Bagaimana, sudah difahami insyaallah. Next, the social function of announcement, ya, fungsi sosial dari sebuah pengumuman announcement, yakni to make a formal written notice of certain events which has happened or going to happen, yakni tujuannya untuk membuat sebuah pemberitahuan tertulis secara resmi, sifatnya resmi, dari ya kejadian-kejadian tertentu, event-event tertentu yang sudah terjadi atau mungkin akan terjadi, ya. Jadi pengumuman itu adalah sebuah bentuk pemberitahuan resmi, ya, secara tertulis dari suatu kejadian atau peristiwa tertentu yang sudah terjadi maupun akan terjadi. Berikut salah satu contoh, ini contoh sebuah pengumuman dalam bahasa Inggris yang terkait masalah temanya implementation personi SMKN 1 Pindrang, ya, be held on 12 to 20 December 2012. Here's a list of competition personi SMKN 1 Pindrang: basketball, football, futsal, badminton, volley, speech, spelling bee, school board magazine. Nah, kemudian all classes must register their team before 12 December 2012. The winner will get a trophy and prize. Thank you for your attention and good luck. Ini contoh teks pengumuman dalam bahasa Inggris terkait temanya personi. Ya, next, how to make announcement. Bagaimana cara ketika kita ingin membuat suatu teks berbentuk pengumuman. Yang pertama, ini strukturnya, kerangka-kerangka untuk membuat suatu pengumuman. Yang pertama, opening, title. Nah, opening, pembukanya itu judulnya. Kemudian berikutnya content, isinya. Yang terakhir closing. Inilah generic structure, kerangka-kerangka dalam sebuah teks pengumuman. Ya. Kemudian the content of announcement, isi dari pengumuman itu terdiri apa saja? Yang pertama, ya, to whom the announcement is for. Ya, pengumuman itu ditujukan untuk siapa? Ya, ditujukan untuk siapa? Kemudian berikutnya, the purpose of announcement itself,
tujuan dari pengumuman tersebut. Kemudian when the event will be held, day, date, and time. Kemudian tanggal, waktu, dan hari kapan peristiwa atau kejadian atau informasi kegiatan yang diumumkan dalam teks pengumuman tersebut. Ya. Ya. Next. Kemudian where the event will take place. Di mana peristiwa itu atau kejadian itu atau kegiatan itu akan ditempatkan, ya. Lokasinya di mana, will take place. Kemudian terakhir, who makes the announcement, siapa yang membuat pengumuman tersebut. Inilah 5 hal terkait isi apa saja yang ada pada sebuah teks berbentuk pengumuman. Next, language features, ya, ciri-ciri atau unsur kebahasaan. Maksudnya unsur kebahasaan, kalimat maupun pola kalimatnya ataupun bentuk waktu dan segala sesuatunya dalam sebuah teks berbentuk pengumuman terdiri dari pertama simple present tense, ya. Jadi kalimatnya itu beberapa kalimatnya mesti berbentuk simple present tense, kejadian yang sekarang, ya, sekarang. Kalau misalnya pengumumannya itu berbentuk penyampaiannya hari ini atau sekarang. Kemudian simple future maksudnya kalimat yang mengisi sebuah teks berbentuk pengumuman itu mesti pula berbentuk simple future, ya, bentuk kalimat akan datang, simple future, ya, karena sebuah kegiatan yang akan diumumkan kan tentu berupa informasi kapan suatu kejadian atau kegiatan akan dilaksanakan. Kemudian no conjunction, ya, tidak memiliki konjungsi, ya, tidak terdapat konjungsi. Kemudian date, time, and place, terdiri juga dari tanggal, waktu, dan tempatnya. Kemudian eventnya, kemudian peristiwa atau kegiatan. Ya, ini tampilan berikutnya lebih menjelaskan kepada kita, membuat pemahaman kita lebih jelas mengenai sebuah teks pengumuman beserta unsur-unsur atau kerangka-kerangkanya. Kita lihat, identify this announcement. Mari, ayo kita mengidentifikasinya. Back to school dance, ya, ini adalah openingnya, ya, judulnya, the title. Kemudian mulai dari Friday, start from Friday, chill, couple, can be siblings. Ini adalah seluruh isi dari pengumuman ini, ya. Kemudian yang terakhir closingnya, orang, ya, siapa yang contact person yang dihubungi atau seperti apa syaratnya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Baik. Kemudian lalu kita masuk kepada jenis-jenis announcement, kind of announcement. Ya, pengumuman itu berbentuk seperti apa saja. Yang pertama, business announcement, ya. Pengumuman berbentuk bisnis, pengumuman terkait kegiatan-kegiatan bisnis. Kemudian funeral announcement, pengumuman tentang pemakaman, ya, pemakaman atau kematian seseorang. Kemudian next, graduation announcement, pengumuman terkait penamatan. Birth announcement, ya, tentang berita, ya, pengumuman berita kelahiran. Kemudian wedding and engagement announcement, ya, pernikahan, ya, pengumuman terkait pernikahan, acara perkawinan. Kemudian event, peristiwa yang lain, ya, penting, kemudian etc. dan sebagainya. Contohnya, business announcement adalah KSP Art and Design, ya. Ini contoh teks pengumuman berbentuk bisnis, ya. Kita lihat dari judul sampai isi dan penutupnya semua terkait persoalan bisnis. Next, funeral announcement, ini contoh teks pengumuman berita tentang kematian seseorang, ya. Ini the title, openingnya, kemudian the date until the friends. Ini adalah the content of the announcement, isi pengumuman. Kemudian the funeral
sampai di teks ini, kata ini adalah the closing. Kemudian the next, graduation announcement, pengumuman tentang penamatan. Ini tidak terlalu panjang, 3 poin. Ya. Jacob Esler, ya, penamatannya kapan dan di mana. Baik. Next, ini birth announcement, contoh teks pengumuman berbentuk berita tentang kelahiran seorang anaknya. Chloe Madison Park, ya, kapan lahirnya, kemudian di closingnya David and Kathy. Ya, ini mungkin nama kedua orang tuanya, ayah dan ibunya. Next, wedding and engagement announcement, pernikahan, kawinan. Ini openingnya, kemudian ini kontennya, kemudian yang terakhir adalah closingnya. Ya, ini juga contoh pengumuman untuk kegiatan lain. Tuesday February 5th, The Rocker. Ya, ini contoh kegiatan The Bike Time Present. Ya, cara movie night. Ya. Kemudian di mana saja kita dapat menemukan pengumuman tersebut? Ya, kita biasanya kebanyakan pengumuman itu kita bisa temui lewat audio di radio, ya, audio suara di radio, siaran radio, kemudian visual, newspaper, di surat kabar, magazine, majalah, card, kartu, and billboard, ya. Kemudian audiovisual on television, ya, berbentuk gambar beserta suaranya itu di TV. Ya, bahkan bisa kita tambahkan di sini Android, ya, Android or gadget, ya, itu characteristics of good announcement include. Ya, berikutnya karakteristik sebuah pengumuman, bisa dikatakan pengumuman itu adalah pengumuman yang baik, ya, baik, yang bagus untuk diterbitkan di halayak ramai, yakni menginformasikan tentang apa, kapan, di mana, dan bagaimana akhir dari sebuah pengumuman tersebut. There should be a strong call to action. Ya, maksudnya ada nuansa ketertarikan yang kuat untuk menindaklanjuti dari informasi dalam pengumuman tersebut. Ya. Ya. Untuk kali ini kita cukupkan. Insyaallah berikutnya kita akan sambung penjelasan pelajaran kita terkait masalah announcement. I think that's all. Thank you very much for the attention. Peace be with you all. Good luck. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.